Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang prinsip-prinsip perkawinan. Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia, melaksanakan tugasnya, mengabdi kepada Tuhan. Ada prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, antara lain: 1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu, bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasid. Demikian pula agama memberikan ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan. Kedua, kerelaan dan persetujuan. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melakukan perkawinan itu adalah ikhtiar atau tidak dipaksa. Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya. Sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya. Umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan, dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis. Tetapi bila calon istri itu janda, tetap izinnya itu secara tegas, seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "La tankihul aima hatta tasta'amaro, wala tankihul bikro hatta tasta'adhana." Qalu, ya Rasulullah, wa kaifa idhnihuha intas taskut. Artinya, jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya, dan jangan dinikahkan gadis sehingga ia diminta persetujuannya atau izinnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana izinnya?" Nabi bersabda, "Kalau ia diam." Berdasarkan sabda Nabi itu jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali. Dalam salah satu riwayat,
Nabi pernah membatalkan suatu perkawinan sahabat yang tidak mendapat persetujuan dari calon istri yang bernama Hunsah, sedang ia seorang janda atau sayyib. An Hunsa'i binti Khodamin an abaha zawjiha wahia saibun fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farodda nikahaha, rawahul jamaah illa Muslim. Dari Hunsak binti Khidam bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia seorang janda, maka karena ia tidak menyetujuinya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul pun menolak atau membatalkan nikahnya. Dalam kejadian lain, Nabi menyerahkan pada yang bersangkutan atau calon istri untuk memilih apakah ia menyetujui atau menolak tindakan walinya. Hal ini berdasar hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu an jariyata bikron atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakarat lahu an abaha zaujiha wahia karohatan pajayyarun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan bahwa seorang budak yang masih gadis datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sedang ia tidak menyetujuinya. Maka Nabi menyuruh memilih untuk menolak atau menerima. Melihat uraian di atas, nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting. Mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga izin wali. Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap batal. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbas qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la nikaha illa biwaliyi mursyidin. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sah nikah kecuali dengan wali yang sejahtera akalnya. Kedudukan wali memang penting, tetapi berlangsungnya perkawinan yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada halangan lagi perlu dilaksanakan. Sehingga kalau tidak ada alasan yang benar atau ada yang menghalangi wali untuk bertindak sebagai wali, atau sama sekali wanita yang akan kawin itu tidak mempunyai wali, maka yang bertindak sebagai wali ialah penguasa atau sultan yang disebut wali hakim. Dasarnya ialah sabda Nabi SAW, fasultanu waliyun man la waliyalaha. Artinya, sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Prinsip yang ketiga adalah perkawinan untuk selamanya. Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan
dan untuk ketenangan, ketentraman, dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati, dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu, sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan, dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri. Demikian disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Anil Mughirati bin Syu'batan annahu khotobam ro'ata faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angdirat ilaiha qala la qala ungdur ilaiha fa innahu ahra ayu addama yatakuma. Artinya dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa ia meminang seorang wanita, maka bersabda Nabi kepadanya, apakah engkau melihat kepadanya? Berkata Al-Mughirah, tidak. Bersabda Nabi, lihatlah kepadanya, karena dengan melihat sebelumnya itu lebih layak untuk dapat menjaga perkawinan antara keduanya. Karena itu prinsip perkawinan ini harus diutamakan dan tidak sah apabila perkawinan hanya akad yang mengandung ketentuan pembatasan waktu, atau juga tidak sah, tidak boleh nikah mut'ah, nikah sigor, ataupun nikah muhalil. Prinsip yang keempat, suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ada kalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria, dan ada kalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita. Kalau seorang wanita dan pria melakukan perkawinan, maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukallaf. Tetapi dalam perkawinan itu, masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, di samping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak. Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapat warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia, dan sebagainya. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru, seperti suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, suami wajib memberi nafkah dan sebagainya, istri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada. Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki
atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya lah pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga. Di samping pada umumnya, laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah, serta lebih cenderung banyak menggunakan pikiran daripada perasaan. Dalam ayat dijelaskan, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, yang artinya oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Bukan dengan ungkapan bima faddalallahu alaiha, oleh karena laki-laki diberi kelebihan atas perempuan. Maksud masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan adanya kelebihan yang satu atas yang lain. Mahmud Saltut mengatakan bahwa kelebihan pria atas wanita itu sama halnya dengan kelebihan salah satu anggota badan yang satu melebihi yang lainnya, seperti tangan kanan atas tangan kiri dan pikiran lebih utama dari penglihatan. Demikian prinsip-prinsip perkawinan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.